Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bersama Cakto Channel. Oke boys, apa kabar kabeh? Muga-muga diparingi sehat walafiat, seger buger, rezeki sing lancar. Guys, pokoknya wis lungo sebanyak-banyaknya kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, langsung aja kita langsung mereaction apa iki saiki. Ayo guys, langsung aja dimulai. Check it. Are you ready? Jangan kayak Bunda Dempul ya. Oh, mas, Jangan ya, Dek ya. Ya, aku benci aku udah jijik kali kok tetangga sebelah itu habis-habisan aku nyindir-nyindiran ada orang sana orang Medan sana aku sindir-sindir. Ampun. Bang Rian, aku baca komen aja aku udah takut. Aku ya Caya denger ya. Ya. Emang aku nggak kenal sama Iyun, aku nggak berteman sama Iyun, maksudnya nggak berteman TikTok, nggak pernah jumpa. Cuman kan aku sama Bang Tommy Wapa itu ya walaupun kami jauh tapi aku udah deket duluan kenal daripada kamu ya Caya. Benar. Tapi aku nggak suka kalau sampai Bang Tommy kayak semalam itu kayak kena kecewain gitu, aku nggak suka aku. Jadi kalau bisa mencintai seseorang itu jangan hanya karena followers dan sosial media, cintailah dengan hati yang tulus, setia apa adanya. Benar, siap. Ya. Contoh, Jadi siap-siap. Bang Rian sama istrinya. Iya, jadi kalau Kak Cam katanya yang disakiti sama Rido ya itu nggak tahu. Tapi kalau Kak Cam nyakiti Rido dan udah dapat semuanya, misalnya sama-sama gede tapi pergi satu kakak, ya itu aku memang habis-habisan aku sindir, habis-habisan aku. Aku orangnya siap ribut aku. Bang Rian doain aja semoga baik-baik aja. Kalau bisa cepet lamaran gitu kan enak awak dengar tenang. Kalau aku sih udah ketebak kalau tetangga semalam. Jangan, kan kami masih sama-sama kecil, doain aja. Kecil kan lama-lama, apa dia gede. Besar. Ya gitu lah pokoknya. Soalnya tuh masih pada sekolah, kan aku masih ngampus. Pokoknya ini guys, kalau Mas Rian itu yang berbicara itu sangat berbahaya. Pokoknya ceplas-ceplos kayak. Alah istriku lu ngampus masih semester 2 tak nikahi. Nggak ada itu, emang kuliah tunangan aja, tunangan habis itu udah gitu loh. Enggak, masalah seumuran. Kalau Bang Rian kan beda umurnya kan? Ya nggak apa-apa, sekarang itu kuliah itu tidak menjamin suatu pekerjaan. Kuliah itu banyak menghambat suatu pekerjaan. Betul. Bagiku ya. Tapi orang yang kuliah itu ya banyak yang sukses, tapi nggak semua orang kuliah. Bagiku kuliah itu cuma bagiku membuang waktu. Benar. Ya bagiku, terserah aku mau dihujat sama orang-orang yang kuliah nggak apa-apa. Karena aku udah pernah kuliah. Aku udah pernah kuliah dan kawanku 40 orang satu lokal itu yang kerja cuma 1-2 orang. Aku kuliah satu lokal 40 orang. Udah 40 orang. Yang ngambil teknik elektro, ya. Ya. PLN tentang Telkom itu ya. Yang kerja di situ cuma 2 orang, 1-2 orang. Sisanya meleset, ada yang jual semir. Ada yang jual nasi uduk. Beda-beda. Jadi ya terserah lah. Kuliah bagus lah. Itu bagus lah kalau kalian yang mau jadi guru, mau jadi pengusaha yang alah pertanian kuliah kalian sini ke kampung main manen 3 bulan kalian udah pinter kalian bertanam, mau cocok tanam sih. Udah kalian bisa nanam sawit, bisa ngelapak di sawit lagi bagus sih. Ya gitulah Caya. Jadi semoga kau sama Rongkat cepat berjodoh ya Caya. Rongkat. Jadi siapa? Jadi siapa? Rido Bang Oh Rido sama namanya. Rido, ya sama Rido. Nah kalau Kak Aries ini sama Rongkat itu terserah karena orang itu memang dari nol orang ini. Iya. Iyalah, pokoknya orang ini udah lama itu jelas. Jumpa ini enggak. Kan itu juga jumpa kemarin. Ya jumpa itu jangan sekedar gara-gara kakak ini naik kita harus kayak gini juga biar cepet naik. Enggak, semoga Ica enggak kayak gitu teman-teman ya. Amin ya Allah, amin. Mau dengarkan suara gemuruh sana hujan enggak? Sering hujan enggak? Sering. Ini gemuruhnya. Sehat lah buat Kak Ica orang Aceh kan? Ya. Loh orang Aceh kuliah di Jakarta gitu? Enggak, aku di Aceh juga kuliahnya. Lu semalam dari Aceh berangkat ke Surabaya? Kok semalam? Kemarin? Iya ke Surabaya berarti? Iya. Sekarang di mana? Di Aceh lagi. Kapan ke Surabaya lagi jumpa orang Bang Komli?
Insya Allah nanti bulan 3. Insya Allah ya. Ya lah, main-main nanti ke Surabaya, soalnya nanti mobil-mobil Bang Tomli mau kubayari semua itu. Dari Ferrari-nya semua mau kubayari. Bareng aja Bang Rian. Aku Oh, bareng. bisa ketemu sama aku pakai kupon. Ajak ketemunya hari ini, man. Ketemunya tahun depan. Pakai kupon. Undian. Enggak, kan ini biar ada teman Kak Nolanya. Oh iya. Kak Nola, nanti aku kemana pergi aku selalu bawa istri. Makanya biar ada temennya, biar ada akunya. Tapi nyamuk itu bisa dipukul nggak, nyamuk? Gak bisa. Apa Kak Aries? Semoga Kak Ica benar berjodoh sama Kak Rongkat ya. Jangan gitu, udah habis dinner semalam. Kak Aries kapan lamaran sama Bang Rongkat? Lu kan udah lamaran, Bang. Oh udah. Kapan Iya. nikahnya? Nikahnya kapan? Doain ya, Bang ya. Ya nanti aku ngadu, terserah mau ngadu minta mobil apa, kabari aku aja, telepon aja ya, pakai uangnya habis. Asik. Asik. Tapi aku tanya Bang Abi dulu ya, ada orang baik di sini namanya Bang Abi. Nanti aku tanya dia mau ngasih uangnya nggak, soalnya uangku sama uang Bang Abi itu minta sama Bang Abi aku uangnya. Uang Bang Abi aku pakai. Apa? Kalau aku dikasih apa? Dan kapan sama patok kuburan mau kau? Ya udah. Nah pokoknya Mami Hesti, Bang Tom Liwalpa itu orang baik, the best. Banyak orang itu baik lah. Jadi kita jangan sampai mengecewakan mereka. Mereka tidak pelit dengan hartanya, mereka tidak pelit dengan uangnya. Jadi jangan sampai kita mengecewakan mereka hanya demi nama. Benar. Oke? Intinya seperti itulah. Aku nggak ada hubungan saudara sama mereka, sama Bang Tommy sama siapapun, tapi aku anggap mereka sebagai saudara. Oke? Thank you. Oke. Terima kasih lah buat Kak Ica dan Kak Aries, sehat selalu ya. Ya. Semoga Kak Ica nggak kayak Bunda Dempul ya. Assalamualaikum. Semoga Kak Ica nggak kayak Bunda Dempul ya. Jangan. Jangan ya, Dek ya. Ya, Aku siap. benci aku udah jijik. Oke. Ya poin lagi. Wow. Ternyata Mas Bayu Sono itu berhati baik, membantu orang yang sedang sesama. Memang harus berjiwa seperti itu kalau kita punya uang banyak. Jadi kita itu tidak memandang agama, ras, atau apapun. Yang penting itu kita itu berbuat baik, berbuat yang bermanfaat bagi semua orang. Saya sangat salut sama Mas Bayu Sono ini. Kapan saya bisa berbuat seperti Mas Bayu Sono ini? Oke Mas Bayu Sono, semoga dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Mas Bayu Sono beragama lain, tetapi di Indonesia itu semuanya itu Bhinneka Tunggal Ika. Oke Mas Bayu Sono, makasih atas sumbangannya kepada semuanya orang yang telah membutuhkan. Next, Aku ya Caya, denger ya. Ya. Emang aku nggak kenal sama Iyun, aku nggak berteman sama Iyun. Nggak, maksudnya nggak berteman TikTok, nggak pernah jumpa. Cuman kan aku sama Bang Tommy Wapa itu, ya walaupun kami jauh, tapi aku udah deket duluan kenal daripada kamu ya Caya. Benar. Aku nggak suka kalau sampai Bang Mas Rian. Tommy kayak semalam itu kayak kena kecewain gitu, aku nggak suka aku. Mami Hesti, Bang Tom Liwalpa itu orang baik, the best. Banyak orang itu baik lah. Jadi kita jangan sampai mengecewakan mereka.
Itulah Mas Rian. Fauzana dan ibunya kini tengah menjadi bahan perbincangan Apa nih? setelah terungkap kebenaran mengenai latar belakang Mas Iyun yang selama ini mereka remehkan. Sikap sombong dan pandangan rendah terhadap Mas Iyun ternyata kini menjadi bumerang bagi keluarga Fauzana, terutama sang ibu yang sebelumnya begitu keras menolak hubungan antara putrinya dengan Mas Iyun. Dengan penuh rasa sesal, Fauzana dan ibunya tak kuasa menyembunyikan rasa malu setelah mengetahui fakta mengejutkan tentang siapa sebenarnya Mas Iyun. Pada awalnya, ibunya Fauzana memandang Mas Iyun sebagai pria yang tidak memiliki masa depan. Menurutnya, Mas Iyun hanyalah seseorang yang tidak akan mampu memberikan kehidupan layak bagi putrinya. Karena itu, ia sempat memaksa Fauzana untuk memutuskan hubungan dengan Mas Iyun. Keputusan ini bahkan didukung oleh Fauzana yang seolah-olah mengamini pandangan ibunya. Namun, siapa sangka di balik kesederhanaannya, Mas Iyun menyimpan rahasia besar yang akhirnya membuka mata mereka. Terungkap bahwa Mas Iyun berasal dari keluarga kaya raya dengan sejumlah bisnis besar yang tersebar di berbagai sektor. Betul sekali guys. Ternyata Mas Iyun itu orang yang uangnya banyak juga. Makanya memandang orang itu jangan rendah lah. Semua orang itu tidak tahu isinya itu bagaimana, itu tidak tahu kita. Meski demikian, Mas Iyun memilih untuk menjalani hidup sederhana tanpa memamerkan kekayaannya. Prinsip hidup yang dipegang teguh ini merupakan didikan dari orang tuanya sejak kecil. Mas Iyun diajarkan untuk selalu rendah hati, tidak sombong, dan menjalin hubungan berdasarkan ketulusan, bukan sekadar materi atau popularitas. Ibu Harus rendah hati sesama orang, sesama kawan, sesama teman, sesama apa aja dah. Itu harus, kita itu harus rendah hati, asor, jangan kita itu bersombong, karena hidup di dunia ini kita itu hanyalah sementara, dan harta hanyalah suatu titipan. punya Fauzana yang sebelumnya meremehkan Mas Iyun, kini meminta bantuan kepada Wafa, salah satu sahabat Mas Iyun, untuk mempertemukannya dengan pria yang telah ia hina. Namun, permintaan ini ditolak mentah-mentah oleh Wafa. Ia merasa keluarga Fauzana tidak pantas untuk mendekati Mas Iyun lagi setelah sikap mereka yang begitu merendahkan. Wafa yang sudah menganggap Mas Iyun sebagai anaknya sendiri merasa kecewa dan sakit hati atas perlakuan Fauzana dan ibunya. Mas Iyun dikenal sebagai sosok yang penyabar dan berhati besar. Namun kali ini ia tampaknya enggan untuk membuka pintu maaf dengan mudah. Menurut beberapa orang terdekatnya, Mas Iyun merasa apa yang dilakukan Fauzana dan ibunya sudah melampaui batas. Mereka tidak hanya meremehkan dirinya sebagai individu, tetapi juga memandang rendah prinsip-prinsip hidup yang ia junjung tinggi. Kehidupan Mas Iyun kini semakin bersinar setelah ia berhasil mengembangkan berbagai bisnis yang dijalankan bersama keluarganya. Ia juga dikenal sebagai konten kreator yang sukses dan memiliki pengaruh besar di media sosial. Dengan penghasilannya yang melimpah, Mas Iyun tidak hanya hidup berkecukupan, tetapi juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Sikap dermawan ini membuatnya semakin dicintai oleh banyak orang. Baru-baru ini, Mas Iyun membuat langkah besar dengan menyumbangkan sebagian penghasilannya untuk pembangunan sebuah masjid di desanya. Langkah ini dilakukan bersama komunitasnya yang dikenal sebagai Sobat Ngarit. Tidak hanya itu, ia juga mengadakan acara santunan untuk anak yatim dan membagikan sembako gratis kepada warga kurang mampu. Tindakan ini menunjukkan bahwa kekayaan yang ia miliki tidak mengubah sifatnya yang rendah hati dan peduli terhadap sesama. Fauzana dan Itulah ibunya Mas Iyun. Jadi jangan menyesal. Itulah. Ya wis ngono ae tepaku. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.